memang rho itu adalah 1 per P ya. Jadi kalau ingin ingin langsung menyatakan dalam rho ya boleh saja. Berarti 1 per rho 2 dengan 1 per rho 1. Nah, jadi rumus ini itu boleh langsung dipakai, tapi harus diketahui bahwa asal mulanya dari sini. Ya ini boleh 1, boleh massa ya, karena rho ini istilahnya kalau volume kan spesifik volume kan per mol. Ada juga yang seperti ini. Kalau seperti ini langsung densitas. Kalau ini kebalikannya ya satuan mol per volume atau satuan massa per volume itu kan juga menyatakan densitas juga. Nah, jadinya seperti ini. Dan equation 365 itu ada di sini. Nah, jadi saran saya langsung bermula dari sini aja biar nggak bingung nanti satu saat. Karena kan kita sudah tahu lah hubungannya rho dan P seperti ini. Oke, tapi sudah betul tadi caranya dan angka-angkanya mungkin cukup 1 desimal aja, nggak terlalu gitu, nggak apa-apa. Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau saya itu mecah rumus itu dari rho per rho 1 per rho C itu, Pak. Gimana, Pak? Rho R sama dengan rho per rho C. Equation 364. Ini terus di kemana kan? Rho R sama dengan rho per rho C. Dan nanti rho C-nya dicoret kan sama. Bentar. Artinya yang disubstitusi nilai V-nya atau nilai rho R-nya yang disubstitusi. Rho R-nya, Pak. Oke, maksudnya seperti ini, paham saya. Tetapi apakah membentuk persamaan ini? Jawabannya tidak. Jadi rho R1. Jadi kan maksudnya rho 1 per rho C gitu maksudnya. Rho 2 per rho C. Ya, maksudnya seperti itu ya. Ini kan equation 364. Rho C-nya dicoret. Rho 2 rho 1 per rho 2. Ya, tidak menyelesaikan masalah karena yang kita cari adalah rho-nya itu. Yang dicari adalah rho-nya. Jadi kurang sesuai sih Mbak menurut saya kalau pakai cara itu. Yang dicari adalah rho 2-nya ini. Diperoleh nilai V2. Seperti itu. Nah, jadinya kan seperti ini. Atau tidak pakai equation 365 tetapi gimana maksudnya? Berarti rho R1 kan sudah ada nilainya, itu rho 1 per rho C, betul. Nah, sekarang mendapatkan rho C-nya dari mana? Rho C ini kan rho pada critical point. Maksudnya seperti ini ya. Berarti rho R1, rho C. Berarti kita harus tahu nilai rho C-nya. Untuk dari sini kan dari grafik tadi, 3.17, figur. Nah, kalau rho C-nya berapa nilainya? 33 kok bisa dilihat di tabel ya. Rho C-nya untuk apa ini tadi? Senyawanya apa? N-pentan. N-pentan 313,0 itu VC. Jadi nilai VC N-pentan VC sama dengan 313 cm kubik per mol.
Sehingga rho C sama dengan 1 per VC. Sama dengan ya 1 per ini. 1,3. Jadi satuannya dibalik mau. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nanti ketemulah rho 1. Itu. Rho 1. Kemudian rho 2 juga seperti itu. Nah, artinya ini juga dari figur, ini dari ini tadi ya. Sini, sini. Ini figur 317, sehingga ini ketemu rho 2. Nah, jadi yang dimaksud ini, Mbak ya. Udah ketemu angkanya rho 2. Seperti itu yang dimaksud. Nah, kalau seperti ini nanti tidak ada hubungannya antara titik 1 dan titik 2 ini tidak ada hubungannya. Jadi kan sebenarnya boleh saja, tetapi dengan seperti ini nanti acuannya bukan mengacu pada titik 1. Kalau di soal itu kan titik 1 kan dikasih tahu gitu ya, densitasnya sudah ada. Kemudian dari titik 1 ini disuruh menghitung kondisi 2. Kalau dengan lewat jalur ini artinya pada rho kritis. Rho kritis ini dari tabel. Nah, dari tabel menuju ke kondisi 2. Itu suatu perhitungan yang dua-duanya boleh menurut saya, tapi tergantung dari soal. Kalau dari soal diberikan data kondisi 1, rho 1 kan tidak diberikan itu. Rho 1 diberikan, disuruh untuk menghitung kondisi 2, ya kita pakai jalur yang ini saja. Kalau yang seperti ini itu jalur ini. Dari tabel, rho C, tabel, dibawa ke kondisi 2. Nah, mana yang lebih akurat, kita tidak tahu ya, karena tidak ada data eksperimennya. Tapi saran saya yang kita gunakan adalah jalur yang ini. Karena di soal sudah diinformasikan berapa densitas pada kondisi 1. Gitu sih, Mbak. Kalau dengan cara ini, atau dengan jalur ini, pengerjaannya dengan cara ini tadi. Yang dijelaskan oleh Mas Ahmad. Itu, Mbak, menurut saya. Gimana, ada tanggapan? Pak, boleh izin screen, Pak? Silakan. Silakan, Mbak Saida. Nah, putus lah. Mbak Saida bisa masuk suaranya? Speakernya. Oh, gini Pak. Jadi tadi kan equation-nya dari yang tadi, yang rho R sama dengan rho per rho C sama dengan VC per V. Nah, saya terus membandingkan rho R satunya begini, rho R 2-nya begini, terus langsung dicoret jadinya ketemu gini, Pak. Oh, oke. Ya, sama saja kan, tapi ya. Iya, Pak. Jadi nggak apa-apa nggih, Pak? Enggak apa-apa. Itu kan ya artinya kalau seperti ini kan perbandingannya dari titik 1 sama saja. Jadi kalau kita sudah punya satu titik yang sudah diketahui jelas berapa rho-nya, kemudian kita ada titik 2 yang ingin dicari kondisi rho-nya, kemudian kita bandingkan rho R1 per rho R2 sama dengan itu ya, sama saja sih. Itu sama dengan equation 3.65 tadi. Iya, Pak. Oke. Sudah, makasih ya, Pak. Sama-sama. Oke, waktunya sudah habis. Ada tanggapan nggak? Tadi chapter 3 latihannya udah selesai. Mulai di chapter 4. Minggu depan, ya mulai dari Rabu, Kamis, Jumat itu kan kalian libur ya. Ini saya kasih PR chapter 4 dikit aja, tapi informasinya sudah sampai ke panas reaksi gitu ya. Panas reaksi berarti untuk CP sebagai fungsi temperatur sudah ya. Tapi nanti saya kasih PR.
Kasih PR setidaknya nomor nomor 4.4. Nanti kisi-kisinya seperti ini. Nah, ketika sudah masuk chapter 4, di sini kita yang perlu kita kita minimalisir penggunaan itu adalah CP yang konstan. Kalau dulu-dulu di SMA kan kita kenal berapa sih CP air gitu. Mesti orang-orang jawabnya 4,2, 4,18. Kalau untuk air oke, memang dia cenderung konstan. Bagaimana kalau CP CO2 gitu ya. Pada tekanan sekian, temperatur sekian, pada pressure temperatur tertentu, berapa nilainya. Ketika pressure 2, temperatur 2, ini nilainya beda juga, itu beda. Nah, oleh karena itu diakomodasi dengan CP sebagai fungsi temperatur. Salah satu aplikasinya adalah nomor 4.4. Makanya panas yang diperlukan ketika C3 ya. C3 masanya sudah diketahui. Program dipanaskan pada tekanan atmosfer dari suhu 50 derajat Celcius ke 880 derajat Celcius. Nah, kita lihat di sini. Gini, dipanaskan yang awalnya suhu 50 jadi ya udah. Kalau biasanya ya ini kan karena sebenarnya tekanan konstan kita tahu hubungan Q dan W. Kalian lihat lagi di proses isobarik itu bahwa kalian akan ketemukan bahwa nilai Q sama dengan delta H. Delta H sama dengan MCP delta T. Ini saya tulis dulu rumus yang umum yang sudah biasa kita kenal. Tetapi yang jadi perhatian bahwa kita harus hati-hati. Apakah CP-nya konstan? Kalau tidak konstan berarti menjadi kalau di sini masanya nggak perlu saya tulis saja, katakan persatuan massa, persatuan mol. Nah, karena CP-nya itu tidak konstan, kebanyakan kasus di chapter 4 itu CP-nya tidak konstan. Maka rumusnya menjadi lebih panjang ya. Ini question berapa ini? 4.8. Menjadi CPH kali delta T. Tetapi kalau dengan seperti ini, CPH per R kali delta T itu kan tidak mewakili CP dikali delta T, tetapi CPR dikali delta T. Oleh karena itu, kita berilah R tambahan di depannya. Karena yang sudah terumuskan di buku itu adalah ini. Ini satu paket. CPH per R ini sudah satu paket. Equation 4.8. Nah, kemudian kalian di situ akan mengenal tau. Tau itu adalah T akhir per T awal. Dalam hal ini berarti ya cuma dalam satuan Kelvin ya. Dalam hal ini T2, T1 Kelvin. Tau masukkan ke equation sini, ketemulah ini. Kalau sudah ketemu, ya delta T-nya saya jabarkan T2 minus T1. Sudah, ini kan saling coret. Meskipun dicoret, tapi yang kita hitung satu paket adalah ini. Jadi jangan lengah ya, hati-hati bahwa yang kita hitung adalah CPH per R, bukan hanya sekedar CPH. CPH itu maksudnya CP rata-rata untuk menghitung entalpi. Suatu saat kalian akan ada CPS, CP rata-rata untuk menghitung entropi. Kalau yang ini untuk entalpi. Sudah, konsepnya seperti itu. CP tidak konstan, tetapi kita tidak perlu ribet. Kenapa? Karena sudah diberikan rumus yang sudah jadi. Rumus yang sudah jadi dari equation 4.8. Di sini memerlukan apa saja, tinggal dimasukkan. Udah, sehingga nomor 4.4 bisa dihitung gitu. Nah, contohnya ada juga di 4.2 di situ. Oke, saya rasa itu untuk panas reaksinya juga barusan. Panas pembentukan sudah standar heat of formation. Mana? Belum, Pak.
Belum, berarti baru sampai yang standar. Standar heat of reaction ya. Oke, berarti nanti latihannya saya sesuaikan aja. Terkait dengan itu tadi perhitungan delta H yang CP-nya tidak konstan. Nah, cara menghitung CP tidak konstan, ada konstanta ABCD. Konstanta ABCD bisa dicari di belakang gitu ya. Bisa dicari di appendix berapa itu di belakang, ada kok contoh soalnya. Oke, saya rasa itu ya cukup panjang nih, waktunya sudah lewat. Nanti PPT yang terkait juga saya upload di Classroom dan ada PR sedikit gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat